Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita pada malam hari ini diberi kesempatan di lokasinya Mbah Arya Penangsang nih, Mbah. Tiasan Mbah Arya Penangsang yang berada di daerah Jipang. Ini di antar provinsi, sahabat-sahabat. Sudah dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah membutuhkan waktu yang lama. Dan malam ini sahabat-sahabat kita udah bersama sesepuh kita. Ada Mbah Sinten, Mbah Hari, ada Mbah Jaswati dan Mbah Faktur Rahman. Alhamdulillah beliau ini sesepuh di Desa Jipang ini, dan beliau sudah sangat mengenal daerah Mbah Arya Penangsang di Jipang sini, teman-teman. Dan tak lupa beliau pun di sini alhamdulillah penyambutannya ramah, baik. Beliau juga dengan kita, dengan semua pendatang sini, alhamdulillah beliau juga ramah. Dan untungnya kita di sini mungkin pada malam hari ini bisa tahu sebenarnya penjelasan Mbah Arya Penangsang ini yang ada di Jepang. Dan tak lupa lagi saya bersama tim kru dan ada satu tambahan bersama orang tua juga di belakang. Ini perkenalkan orang tua perempuan saya, Ibu. Dan beliau ini sesepuh di sini sama lagi. Mungkin Mas, sahabat-sahabat semua. Ya sahabat-sahabat, langsung kepada intinya ya. Kita di sini kok berbeda, Mas, videonya atau gimana kok cuma gitu aja? Enggak, ini kan kita tempat di sini lagi pula menghormati beliau sesepuh. Lagi pula ini juga enggak tempat sembarangan, sahabat-sahabat. Ini juga udah terkenal di mana-mana, bahkan sampai luar negeri. Ya jauh kan, luar negeri itu juga luar Indonesia. Karena ya, langsung kepada intinya, kita tanya-tanya kepada juru kunci, yaitu kita Mbah Hari. Assalamualaikum Mbah Hari. Waalaikumsalam. Ini Mbah Hari, kita kan sama teman-teman datang ke sini ingin tahu sejarahnya atau cerita dari sesepuh kita Mbah Arya Penangsang. Monggo dijelaskan. Menurut sepengetahuan dari saya, itu Mbah Arya Penangsang seorang muslim, seorang pejuang yang merintis di Jipang ini. Katakanlah orang yang membawa agama Islam mulai masuk di daerah Jipang dan mendirikan kerajaan di Jipang ini menurut versi sepengetahuan saya itu begini, bukan seperti versi-versi yang ada di pewayangan ketoprak itu, tidak. Sebetulnya pada zaman wali itu istilah berontak, istilah minta itu kan sebetulnya tidak ada. Yang namanya pewaris kok dikatakan minta, dikatakan berontak, itu sangat keliru. Yang betul ya Mbah Arya Penangsang atau Ibrahim Haji itu adalah orang yang mempunyai jiwa apa ya, pemanah, sabar dan lain sebagainya. Dia sebetulnya pewaris tahta kerajaan. Mengapa kok sampai mencari tempat ke sini? Nah itu karena dia sebetulnya orang yang tahu diri lah. Saya dilahirkan sebagai laki-laki. Saya harus bisa memberikan kemakmuran kepada adik saya yang istri itu, adiknya. Nah dia mencari tempat cariannya. Akhirnya sampai di sini, di Jipang ini dia mendirikan kerajaan, terus menyebarkan Islam.
Nah, itu kan hubungannya kok sampai terjadi pergulakan sejarah semacam itu, difitnah semacam itu kan kaitannya dengan pemerintahan Hindia Belanda. Siapa saja yang punya sejarah bagus, ya, punya perilaku bagus pada waktu itu, yang menentang POC, menentang pemerintahan Belanda, itu sejarahnya akan dimusnahkan, kebaikannya diganti yang adanya yang jelek. Kaitannya itu seperti Diponegoro, seperti apa ini kan kaitannya nanti sampai silsilahnya sampai ke Untung Suropati, itu masih silsilah sini sampai Diponegoro, itu juga termasuk kaitannya. Ya sebetulnya di sini tidak ada terjadi peperangan atau pemberontakan, yang ada itu adalah diboyong, diikutkan simbahnya ke Palembang, Sumatera Barat. Nah, ya sekarang sampai sekarang udah, itu mulai perjalanannya itu sampai di Priok, mulai pesisir pantai itu. Di situ ada sejarahnya sini, seperti di Kelenteng, di Anu itu ada persahabatannya dengan Anu, mulai di Priok, nah pusaka apa ya masih ada di sana. Terus ya ini bukan Anu ya, bukan apa sekedar menangkal, tapi memang faktanya bagaimana yang menurut sejarah ketoprak wayangan kan Sirna kena gini sebetulnya itu tidak benar. Insya Allah yang benar ya versi semacam ini, cuma jenenge para wali adik dengan kakak sampai anu ya. Untuk menjelek-jelekan ya begitu, itu versinya. Biasanya itu yang ada kaitannya tadi pemerintahan Hindia Belanda, siapa yang menentang pasti akan sejarahnya diputar balikkan. Ya sampai sekarang ya masih ada di Sumatera Barat sana. Dia juga mempunyai anak turun sampai yang ada di sana juga. Ya di sana ya ada namanya Desa Jipang, nah, ya tempatnya ada Bengawan Sore, ada persis seperti ini. Seperti apa yang diceritakan teman saya itu. Duh kok sana juga ada Jipang. Ya seperti itu, ada Bengawan Sore, ada. Memang bentuknya ya dari sini, itu awalnya dari sini dibawa di sana sampai meninggalnya di sana. Mungkin sedikit apa yang sepengetahuan saya saja, tidak bisa mendetail secara ya mohon maaf bila ada kesalahan atau salah paham dari mereka yang punya versi sejarah yang lain. Ya gitulah sahabat-sahabat, ceritanya sedikit cerita dari Mbah Juru Kunci di sini, tempatnya Mbah Aryo Penangsang di Desa Jipang ini seperti itu. Dan saya dengar cerita-cerita Mbah itu kalau di tempat sini itu maaf ya Mbah sebelumnya, sering dipakai kayak kasarannya dia memuja atau meminta di sini, dan katanya kalau di sini wah minta di sana nanti dikabulkan, pasti terjadi, pasti ini dan itu gitu. Nah itu apakah gimana Mbah kalau kayak gitu tuh? Ya menurut saya macam itu kan orang itu punya apa ya versi kepercayaan tersendiri. Yaitu kalau menurut versi Islam kan ya kita meminta
selain kepada Allah. Iya. Itu kan ya nggak boleh, berarti kan musyrik ya. Tapi ya yang mengabulkan yang nggak tahu, kalau minta di sini terkabul ya nggak tahu. Itu kan bukan bukan suatu ajaran Ya, Islam. iya, benar. Ya gitu sebenarnya teman-teman. Sebenarnya di ajaran agama Islam, agama kita sendiri, agama Islam itu sebenarnya dilarang meminta kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Benar gitu ya Mas Dimas ya? Dilarang apa? Meminta selain kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya melalui pelantara. Jadi contoh, ada sebuah waliullah. Dia Gimana? Di sini sebagai tempat yang istilahnya daya medisnya, dayanya masih kuat, ya kita itu mendoa apa yang ada di sini, seperti apa itu leluhur kita yang ada di sini, kita mendoakan seperti kita mendoakan para nabi, para wali. Itu kan kita dapat apanya ya, tumpahnya, luberannya, kelebihannya, barokahnya. Orang yang suka mendoakan orang yang dikasihi Allah, insya Allah Allah akan membalasnya setimpal apa yang gitu. Tidak ya, seperti itulah kita sering mendoakan orang-orang yang dikasih oleh Allah. Sebetulnya dia tanpa didoakan kita sudah dijamin oleh Allah. Tapi kenapa kita dianjurkan? Supaya kita ada kaitannya timbal balik. Dan seperti itu sahabat-sahabat, kalau kita mendoakan, saling mendoakan, pasti beliau juga mengaminkan seperti yang diajarkan guru saya, guru kita semua. Siapa orang kalau mau mendoakan ulama atau orang yang alim, pintar ilmunya, pasti beliau juga ikut mengaminkan doa kita. Jadi seperti itu. Mungkin dari Mas Dimas ada pertanyaan untuk Mbak atau gimana? Ya, berarti cuma sekedar ini sih, kayak apa? Berarti sini itu petilasan ya? Petilasan bekas kerajaan. Dan gini Mbak, misalnya kan banyak nih orang-orang yang niatnya nggak sama. Terus kalau kita mandang dari posisi negatif, kalau kita mempunyai niat yang jelek di suatu tempat, apalagi tempat ini juga istilahnya tempat untuk berdoa, saling mendoakan, tempat-tempat untuk menyambung hubungan atau leluhur dan anak cucunya. Itu kalau kita punya niat yang jelek, mungkin dari cerita-cerita mbah-mbah, orang-orang di sini pasti akan mengalami apa Mbah? Batunya biasanya. Ya biasanya nggak ada sih kalau imbasnya untuk orang sini. Imbasnya ya pada dasarnya bagi mereka yang apa ya, yang berbuat pastilah akan menuai apa yang dia perbuat itu. Jadi tidak ada imbasnya kepada masyarakat Jepang. Biasanya sesuatu itu akan ditanggung kepada mereka yang berbuat. Jadi hati-hati sahabat, kalau melakukan apapun pasti semua itu akan ada balasannya. Ya nggak sekarang sih, entah besok, waktu kita selang berapa tahun lagi, berapa hari lagi, kita itu nggak tahu kapan imbasnya kejadian itu yang udah kita lakukan. Dan dari mbahnya pun kita ambil pelajaran bahwa di tempat-tempat leluhur kita, seperti tempat alim ulama, seperti para waliullah, seperti itulah kita tujuannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara beliau sesepuh kita. Karena kita kan masih hidup, kan nggak mungkin langsung ketemu, langsung tahu di sana terjadi apa kayak gitu ya Mas ya.
Mungkin dari tim kru ada yang mau ditanyakan atau ada apa gitu? Ada dari Mas Dimas mau tentang apa? Dan sedikit cerita itulah sahabat, kalau di sini tuh sebenarnya enggak tempat-tempat yang dikatakan memuja atau apa gitu, sebenarnya enggak, dari bujur kunci itu sendiri dan dari mbah-mbah apa, dari warga-warga di sekitar sini ya mbah ya, benar. Sebenarnya itu salah kalau tempat-tempat ini sampai dipakai meminta kayak gitu, sebenarnya nggak boleh. Dan lagi pula kita itu sebagai orang Islam ya, untuk agama kita sendiri itu, entah para sahabat-sahabat ada agama lain, kita kan masih saling menghormati, salam toleransi kayak gitu. Dan mungkin kalau apa namanya, minta yang kayak gitu terus dikabulkan, sebenarnya kalau nggak salah itu banyak di video-video kita yang sebelum-sebelumnya, itu sebenarnya nggak beliau yang mengabulkan, justru itu kita sama seperti menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Justru yang diminta itu adalah para bangsa-bangsa gaib. Apakah benar kayak gitu Mbak ya? Bukan beliau Ya seperti gimana ya, yang namanya syaitan itu tugasnya di dunia menggoda. Jadi menggoda secara bagaimana supaya orang itu terkesima begini-begini, akhirnya terjerumus. Ya secara tidak langsung dia kabulkan, upaya mengabulkan apa yang ya dari kemusyrikannya tadi dikabulkan, yang ngabulkan ya sebenarnya bukan beliau ya Mbak. Ya, bukan. Justru tambah bangsa-bangsa seperti itu. Jadi hati-hati sahabat. Kalau menurut cerita saya, dari pengalaman saya sendiri ya, yang diajarkan oleh guru, siapapun orang, kasarnya kayak orang meminta pesugihan atau apa, besok pada saat meninggalnya dia akan dijadikan budak seperti itu. itu. Jadi maka hati-hati. Yang kita contohkan dari ajaran Islam kan, kita diwajibkan memperbanyak sholawat. Apa sholawat itu juga mendoakan kekasih Allah. Sudah ada jaminannya masih kita mendoakan supaya itu tadi dapat syafaatnya lah kalau Nabi, Muhammad. Tapi kalau dapat uteranya, dapat imbalannya, kita mendoakan kekasihnya. Jadi Memang begini, kalau tempat-tempat semacam ini yang ada daya magisnya lebih kuat, itu seperti di tempat makom para wali, itu kan tempat-tempat ada seperti di Mekah, itu kan suatu tempat yang dimana itu ada kemustajaban apabila kita mendoa kepada Allah. Tempat-tempat inilah sebetulnya yang menjadi acuan kita untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya Mbak. iya. Jadi itu sahabat-sahabat, Kan tidak semua tempat itu ada keistimewaan lah. Nah seperti ini ada keistimewaan, tempat ini keistimewaan. Kalau menurut para sebetulnya seperti Mbah Haryo Penangsang atau Ibrahim Haji itu tingkatannya juga seperti wali sebetulnya. Makanya sabdanya apa-apa itu bakal terjadi. Makanya banyak bagaimana ya orang yang mempunyai hubungan, yang ingin apa sing pengen pengen ngoten iki ya, dadi pengene aku cara iki nggonku pengene duweni genten ya, maksudnya berkemilikan. ya berkemilikan, punya kemilikan itu terus
memfitnah timbulnya itu zaman dulu juga ada semacam itu. Zaman Nabi juga ada, akhirnya untuk memfitnah itu juga ada. Jadi cerita-cerita yang istilahnya negatif thinking atau pikiran buruk itu terjadinya kepada orang yang nggak suka sama kita. Jadi gimana bisanya, misalnya saya nih, ada orang nggak suka, gimana sih si A itu bisa jatuh, bisa dijelekkan dan dijauhi sesama kita gitu misalnya. Terus makanya tersebar berita-berita yang tidak sebenarnya terjadi, tersebar luaskan kepada kita yang nggak tahu, kayak wah ini jadi si dia udah gini. Jadi kan di mata manusia juga, di mata semua insan itu kayak kita udah jelek, udah jatuh namanya. Terus sama orang yang awam lebih, kalau pengetahuannya nggak sepadan atau gimana, jadi kayak wah kesempatan nih, kayak tempat ini jadikan gini. Sebenarnya tidak, sahabat-sahabat, jadi jangan salah penafsiran. Makanya kalau ada cerita dibeberkan di pewayangan, di ketoprak, di apa itu seperti gugurnya, seperti lahirnya, seperti itu kan ada roiri ya, kalau orang Jawa. Makanya itu masalahnya seperti kayak berontak. Saya dulu sejarahnya tidak kayak gitu. Sebetulnya itu kalau orang yang paham, sensitif, kalau tahu, kenapa kok nggak mau begini. Masalahnya tidak begitu, tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam sejarah itu. Terus ada ceritanya juga kalau Mbah Haryo Penangsang itu perang, matinya itu khususnya keluar gitu ya Mbah ya. Itu sebenarnya nggak seperti itu ya Mbah. Nggak seperti itu kan, rekayasa seperti itu, versi punya versi. Ya semacam itulah orang yang tidak suka, ingin merebut kekuasaannya, bagaimana supaya kejelekannya itu tidak terlihat, punya dia bikin versi yang bertentangan. Jadi ceritanya itu kalau misalnya kita nggak tahu ya bisa, kalau kayak gitu hanya dijadikan cerita. Jadi jangan dipersebarluaskan untuk seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. Makanya teman-teman semua, kalau kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih baik kita tanyakan langsung kepada beliau-beliau yang sudah mengalami sendiri, kayak gitu. Jadi kan banyak orang-orang sekarang yang mengatakan sejarah zaman dulu tuh kayak ada bumbunya atau sedikit dimelencengkan gitu loh. Misalnya kayak gitu. Biasa itu masalah sejak, coba saja presiden kita Pak Karno apa itu kan ada semacam itu. Ya maaf ini ya sedikit menyinggung ya. Sebetulnya nanti Pak Karno ini urut-urutannya nanti silsilahnya dari sini sampai di sini kan sempat kawin dengan cucunya Silewangi, anaknya Surawi Sesa. Nanti nyambung sampai perjuangannya dia di Malaka, di Anu. Nah, Mbah Haryo Penangsang kan termasuk pejuang. Nah, makanya dari POC, dari pemerintahan Hindia Belanda, dia bagaimana supaya orang ini jangan sampai dihilangkan sejarahnya. Pokoknya saya manut karo pemerintah Hindia Belanda. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh nggak cuma di zaman VOC Belanda juga Mbak. Di zaman sekarang orang yang nggak suka sama kita itu ceritanya dibuat-buat. Gimana caranya menjatuhkan si A, target ini jatuh itu gimana, kayak gitu. Jadi juga hati-hati teman-teman, cerita-cerita seperti itu jangan terlalu percaya. Ya boleh percaya tapi hanya untuk mungkin pribadi sendiri.
Mungkin kalau ingin tahu cerita sedalam-dalamnya seperti apa, siapapun beliau, siapapun tokohnya, bisa ditanyakan kepada langsung seperti Mbah Juru Kunci Baherin ini. Seperti namanya Sultan Kober itu kan yang yang buat kan Bu Gandring, sebetulnya namanya Sultan Kober. Itu dipakai bila perlu, ya jenenge bila kober ini perlu, maksudnya sempat nek ora ya rasa dianu, rasa tinggu kan. Sebetulnya ngono tok. Ora terus. waktu sempat aja dipakai. Ya, cerita-cerita kayak gitu tuh biasanya ya untuk memotivasi kita, dan biasanya kalau untuk anak kecil, biar anak kecil tuh nggak nakal tuh gimana, nanti biasanya ada yang ditakuti kayak gitu. Terus dipakai pedoman. Iya. Ngene aja mangan nang lawang. Betulnya nek opo to sejarah mesti kupah. Lah nek mangan awakmu mangan nang lawang nek wong arep liwat kan ya Kesusahan. Jadi itu terus ada sebetulnya ngono sak benernya. Terus ora apik kan nek wong jaman nek biyen cuma tidak baik, ora apik. Aja mangan anu le ora apik. Ora dikei tambahan penjelasan. Terus kayak nemangan nek gak dintekno pitike mati. Nah, itu kan itu kayak Harus dihabiskan makanya nggak boleh disisakan kan gitu. ya mulai rezeki iki direwangi ngono ngene dibuang sepuro. nggih. Benar. Maksudnya ya aja sampai lah ngono nyisane apa. Nang golek kaya ngono. Direwangi kaya ngono rekosone. Jangan sampai Padahal secara disia-siakan. sejarah nek wong nek biyen yo aja takok ngono, sejarah ngono kuwi gak apik. Wis nek wong bocah ndek biyen wis langsung meneng. Nek saiki kena apa, Pak? Oh gak apik cek ti. Masih ditelusuri terus ya itu Ditelusuri, anak sekarang. terus kenapa nek gak oleh takok ngono kuwi. Itu perbedaannya anak zaman dulu sama zaman sekarang itu bedanya jauh banget sahabat-sahabat. Kalau sekarang kan masih dibantah gitu. Kalau anak-anak zaman dulu, oh yaudah cukup tahu, cukup ngerti itu. Seperti halnya saya sendiri kalau dibilang orang tua masih bantah, ingin tahu aja. Itulah kekurangannya manusia kan ada sendiri-sendiri. Manusia itu juga ada kelebihan, ada kekurangan. Nanti kalau lebih terus nanti kasihan yang lainnya nggak kebagian. Karena namanya lebih itu bukan pakaiannya manusia. Pakaian. Kelebihan tuh ya udah nggak ada di manusia. Manusia itu serba kurang, banyak kurangnya daripada lebihnya. Mungkin dari Mbah sendiri pesan-pesan untuk sahabat-sahabat mungkin yang mau datang ke Mbah Arya Penangsang di Desa Jipang ini, gimana Mbah pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat semua? Ya kalau datang ke sini ya kita itu di mana tempat lah, setidaknya itu ada rasa hormat, ada rasa apa ya, semua makhluk yang ada di bumi biarpun kondisinya lemah, kondisinya bagaimanapun, dia tetap perlu dihormati. Makanya siapapun juga yang datang ke sini tidak perlu pertama menyombongkan diri, itu tidak perlu. Masalahnya apa? Sombong itu ya tahu sendirilah. Hati dengan sifat sombong bisa menghancurkan diri sendiri. Yang penting di mana tempat itu kita diharuskan punya tata krama, sopan, ya hormatlah, itu aja. Enggak perlu yang berita-berita yang sifatnya hoax, sifatnya enggak perlu dianu. Yang penting secara saja lah. Pengetahuan. Ya seperti itulah sahabat-sahabat penjelasan dari Mbah Juru Kunci sendiri di daerah Mbah Arya Penangsang ini di Jipang. Ikutnya di Kabupaten apa Mbah? Blora. Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
Mungkin dari sahabat-sahabat kalau mau datang ke sini monggo langsung ke sini, dan kalau ke sini tuh diharuskan apa Mbah? Yang diharuskan untuk datang ke sini apa yang diharuskan? Ya tadi itu aja, nggak perlu anu lah, kebutuhannya apa suruh kunci itu nyari ya, setidaknya nyari orang yang ada di sini, minta izin biar kita itu namanya mertamu ya harus permisi lah, itu aja. cara kula nuwun atau assalamualaikum kan punya tata cara sendiri. Umumnya orang yang bertamu Itu teman-teman kalau ke sini, kalau enggak seenggaknya nyari yang lebih sepuh atau juru kuncinya biar diarahkan, oh harus begini, dan juru kunci pun nggak sembarangan mengarahkannya, yaitu kembali lagi ke niat kita, doa kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak seperti mungkin ada yang ya juru kunci ya di sini ini ya seperti itu loh tadi, tempat-tempat yang semacam ini di Jipang, di Demak, di mana di Mekah Ya. itu tempat-tempat apa ya untuk mustajabkan suatu doa kita. Jadi ada suatu tempat yang oleh Allah itu diberikan penghantar tempat-tempat semacam, dan salah satu di Jepang itu termasuk ada tempat yang sebagai penghantar, penjembatan untuk doa kita itu cepat diijabah sama Allah. dijabai. Lagi pula kalau kita berdoa sendiri, kita ini siapa? Kembalikan kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman mau diijabahkan, ada kita di rukun Islam yang kelima itu ibadah haji. Mungkin kalau teman-teman punya rezeki berdoa di sana, insya Allah juga akan dijabah seperti itu ya Mbak ya, contoh salah satunya. Tuh, semoga teman-teman semua yang menonton ini dan tim kru support sini bisa bareng-bareng berangkat ke Baitullah. Semoga semua doakan sahabat-sahabat semua semoga bisa berangkat ibadah haji di sana meskipun nggak sekarang. Mungkin udah cukup seperti itu. Ya udah teman-teman semua, alhamdulillah semua bisa terjawab di petilasan Mbah Arya Penangsang ini, dan waktunya kan nggak lama nih, kita hanya tanya-tanya, dan kalau ada baiknya ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dari kurangnya dari kita sendiri. Saya mewakili tim kru Santri Bumi Angin Dharma dan para sepuh-sepuh di sini, saya meminta maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran bisa komen-komen di bawah seperti apa, nanti kalau enggak mau datang ke sini nanti bisa kita antar. Udah, kalau Ridho sendiri ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.